Dibaca. B. Isim ditinjau dari penyusun huruf akhirnya. Ada 4 macam. 1. Isim tegang santai. Isim maksur. Isim yang diakhiri dengan huruf alif. Ya alif dan huruf Itu apa itu? Sama-sama alif ya. Itu namanya alif layyinah, alif bengkong. alif apa? Layyinah. Lainah. Enggak tahu namanya. Alif layyinah. Alif bengkok ya. Bahasa kita alif bengkok. Dapat tulisan Arab Ustaz. Alif layyinah. Oh, lain tadi gimana? Aku bisa. Layyinah. Lainah. Lainah. Yang bengkok gitu ya. Iya. Kalau yang itu cuma alif itu aja. Yes, alif. Ada yang mengatakan alif maksurah ya. Alif maksurah atau maksurah bisa. Lanjut. Dan huruf sebelumnya berharokat fathah. Contoh: al-huda, petunjuk. Al-Fatah. Al-fatah, pemuda. Panjangnya itu ya, bacanya panjang. Al-Fatah, Al-Huda, ya, terus Al-fatah, al-huda, al-asa, tongkat. Al-mustashfi, Di fathah semua. al-mustashfa, rumah sakit. Al-mustafa, yang dipilih. baik. Sekarang yang B. Langsung. Isim ditinjau dari penyusun huruf akhirnya. Mungkin bahasanya agak ini ya, agak ribet ya. Dari penyusun huruf akhir. Langsung saja, isim ditinjau dari huruf akhirnya. Ada 4 macam. Yang pertama yang disebut dengan isim maqsur ya. Maqsur, ingat panjangkan shotnya, maqsur. Yaitu isim yang diakhiri dengan huruf alif. Alif dalam bahasa Arab bisa ada 2 macam ya. Dan 2 alif ini tidak bisa ditulis dengan sembarangan ya. Ada ketentuannya. Kalau isim ini menggunakan yang tegak, isim ini menggunakan yang bengkok ya. Jadi bukan sembarangan. Kenapa di sini al-huda, al-fatah, al-asa baru beda menggunakan yang tegak? Karena masing-masing penggunaannya tidak bisa dibolak-balik ya. Harus seperti ini tulisannya. Dan huruf sebelumnya berharokat fathah, ini penting. Alif yang sebelumnya berharokat fathah, ini ciri. Nanti karena kalau mangkus bawahnya itu sebelumnya berharokat kasroh, kalau maksur berharokat fathah. Sebelum alif tadi hurufnya berharokat fathah. Contoh misalnya al-huda. Al-huda artinya petunjuk. Di sini al-huda diakhiri alif bengkok. Dan sebelum alif huruf dalnya berharokat fathah. Ini namanya isim maksur, golongan isim maksur. Yang kedua al-fatah, sama diakhiri alif, sebelumnya juga fathah. Al-fatah artinya pemuda. Kemudian al-asa, alifnya menggunakan alif tegak, bukan bengkok lagi, tongkat. Al-mustashfa, rumah sakit. Al-mustafa, yang dipilih ya. Tapi saya rasa
kita cukupkan sampai di contoh-contoh ini saja. Ya, intinya kalau ada isim yang diakhiri alif dan sebelumnya fathah, maka namanya isim maksur. Nanti ada kaitannya ini dengan bab i'rab nanti. Bagaimana cara mengi'rab isim maksur. Jadi penting sekali antum hafalkan ini. Pokoknya setiap bab demi bab, pengertian demi pengertian itu sangat berkaitan dengan bab-bab selanjutnya. Tidak boleh ada satupun yang ketinggalan. Ya. Baik itu ketinggalan pelajaran maupun ketinggalan catatan dan ketinggalan penguasaan. Harus Anda menguasai semua. Ya. Nanti isim-isim yang lain juga banyak yang isim maksur seperti ini bentuknya. Ya. Baik. Jelas ya? Tanya. Hmm. Misalkan isim ini tuh berkaitan dengan yang kayak isim menunjukkan benda, sifat, keterangan waktu, katakan. Nah, misalkan kayak rumah sakit ini kan termasuk isim kata benda gitu ya. Atau enggak berkaitan? Berkaitan benda. Iya betul. Betul ya gitu. Jadi isim itu kan kadang menunjukkan benda, kadang menunjukkan sifat, kadang menunjukkan waktu, kan gitu. Atau dhamir, kata ganti. Maka kalau yang di sini al-mustasfa misalnya benda, kata waktu bukan. Dhamir kata ganti bukan. Sifat bukan, berarti kata benda. Semuanya benda di sini. Masuk dalam benda. Beda ya Ustaz dengan contoh yang di kata benda ini. Kan berakhiran dengan tanwin. Berkaitan dengan Tanwin yang di contoh isim kata benda dicontohkan. nanti insya Allah kita pelajari. Oh. Insya Allah ada babnya. Jelas ini antum kuasai dulu. Maksur itu apa? Coba nggak usah lihat buku. Apa maksur Mas Abdullah? Isim yang berakhiran alif dan sebelumnya berharokat fathah. Baik. Contohnya apa Mas Geget? Al-Mustasfa. Mustasfa. Apalagi Mas Imam? Al Pak TL. Mas Pak TL. petunjuk apa petunjuk? TL sampean. Apa? TL sampean. Mustafa. TL sampean niku jenenge. Mustafa. Nah. Baik. Nah, tanya Ustaz, ini yang huruf sebelumnya berharokat fathah itu berarti sebelum alifnya itu ya? Iya. Sebelum alifnya Soalnya kan berharokat fathah. Ada yang nggak ada harokatnya gitu Ustaz. Atau masih harokat aja? Oh kasih. Kasih harokat. Di fathah, fa-nya di fathah. Oh. Mustasfa di fathah, Mustafa di fathah, Al-Fatah di fathah juga. Yang nggak lengkap harokatnya atau harokat. Tapi lanjut yang kedua Mas Imam. Al-Asy itu alifnya namanya alif apa Ustaz? Apa aja? Iya. Yang Al-Asy itu tadi namanya alif apa Ustaz? Layinah. Itu lah. Enggak yang tegak, yang tegak. Yang tegak ya. Oh iya yang Alif tegak. biasa alif. Allah alam. Ini semuanya alif maksuro sebenarnya. Semuanya alif maksuro. Jadi yang tegak, yang pokoknya maksur itu yang tadi. Alif yang di akhir isim yang sebelumnya fathah. Kalau yang bengkok layinah. Baik, Mas Imam baca yang kedua. Dua isim mankus, isim yang diakhiri dengan ya dan huruf sebelumnya berharokat kasroh. Contoh al-hadi, memberi petunjuk, al-qadhi, hakim, al-da'i, Ad-da'i, da'i, al-musalli, al-musalli tasdid. Tasdid ya. Al-musalli, al-musalli, orang yang sholat, ar-ra'i, pengembala, penggem ya, penggembala ya. Nah, terus pengembala,
kurang gitu. Al-murabi. Murabbi tasdid. Al-murabbi. Al-murabbi pembimbing. Baik, isim mangkus antum ingat ya, Arabnya. Ingat Arabnya, dihafalkan Arabnya. Isim mangkus. Isim yang diakhiri dengan ya, ya, dan huruf sebelumnya berharokat kasroh. Kalau ini huruf terakhirnya ya dan sebelum ya tadi harokatnya kasroh. Misalnya al-hadi, itu yang al-hadi yang memberikan petunjuk. Al-qadhi, hakim, seorang qadhi. Al-qadhi, hakim. Ad-da'i, Tasdid ada. dalnya tasdid. Dalnya tasdid. Nah, ad-da'i, Oh, dalnya tasdid. Seorang penyeru. Ad-da'i itu penyeru. Al-musalli, orang yang sholat. Ar-ra'i, penggembala. Al-murabbi, pembimbing. Sholli tasjid. Musalli Lamis tasdid. Nah, ini memang pendek gini ya. Iya. Buat nulis kaku ya. Ini mas. Baik. Ini perhatikan. Kita bahas kembali ke yang maksur tadi. Tadi itu kan contoh semuanya ada alif lamnya. Misalnya al-huda. Bagaimana kalau alif lamnya dihilangkan? Ya. Maka menjadi hudan. Paham ya? Oh iya. Menjadi hudan. Alif yang terakhir dia tidak diharakati, tetap kosong. Kemudian yang kedua al-fata. Berarti menjadi apa? Fatan. Oh, dapatan. Jelas ya? Fatan. Dan seterusnya. Ini yang maksur tadi. Sekarang yang mangkus. Kalau mangkus, perhatikan semuanya, jangan tulis dulu. Jangan tulis. Nanti kalau sudah selesai baru antum tulis. Baik. Kalau mangkus al-hadi. Tadi kan al-huda. Sekarang yang memberi petunjuk al-hadi. Kalau alif lamnya dihilangkan, maka otomatis ya juga hilang. Ya juga hilang. Ya. Menjadi hadin. Bawahnya apa itu? Al-qadhi. Menjadi apa Mas Geget? Qadin. Qadhin. Ad-da'i. Jadi Mas Abdullah Da'i. da Da'in. da'in. Paham ya? Dan seterusnya. Kenapa Ustaz? Ya? Kok bisa gitu? Jangan kenapa, pokoknya gini. Kok kayak gitu? Alif lamnya kalau hilang, otomatis ya-nya juga. Ini catatan ini. Kalau alif lam hilang,
ditambahkan tanwin. Ya itu aja. Seperti yang di catatan itu. Mana? Iya cuma kan itu Ini. kan iki. Yang mana? Yang mana? Yang mana? Di belakang. Yang mana? Yang mana? Yang al kemarin Yang Ustaz, al, yang kalau al. belakangnya Oh, tanwin itu. beda, beda. Oh beda. Beda. Iya enggak, cuma kan itu Beda. alif lo kok si ono, tapi yang di sana kan hilang. Oh, Apa Ini kita hilang? bahas Ya, Ya hilang. Ya-nya. Kalau alif lamnya hilang, ya-nya juga hilang. Paham ya? Ya. Nek kasro. Kalau yang tajwidnya sama saja. Hah? Juga langsung al-musallin. Musalli. Misalnya al-musalli. Soli. Menjadi musallin. Kok masih? Jelas ya? Mas ini jelas. Mas Imam. Berarti wajib ini ya Pak Ustaz. Eh, Astagfirullah. Kak wis langsung aja. Ini apa belajar? Mas Imam, paham Mas Imam? Maksudnya ini paham nggak maksudnya? Yang saya jelaskan itu. Kalau alnya hilang depannya ini, maka ya-nya juga hilang. Qadin. Maksudnya al-qadhi. Jelas? Jadi Mas Imam ini harus ekstra, yang bacanya harus berulang-ulang. Meskipun paham nanti terus dibaca terus. Karena saya ulangi lagi ya, karena kaidah itu mudah lupa. Ya, ini kaidah. Semua yang ada di buku ini namanya kaidah. Taksil, ini taksil itu harus betul-betul dihafalkan betul. Sudah paham, terus dibaca terus. Dilewati lagi bacanya. Oh, ini sudah paham, lewati lagi, tak apa, baca lagi. Gitu taksil. Nanti kalau antum sudah melewati ini, lebih mudah, insya Allah lebih mudah. Ketingkatan berikutnya lebih mudah. Yang berat itu awal-awal memang. Ini yang bikin orang nggak kuat itu ini emang. Kenapa bahasa Arab di mana-mana rontok, kutul, mutung? Karena mereka masih melewati fase yang awal, merasa kesusahan, kesulitan. Karena di awal. Tapi kalau sudah naik levelnya, setelahnya lebih gampang. Ya Mas Imam, ekstra ya. Buku itu dibawa kemana-mana, safar bawa dan dibaca tentunya, jangan dibawa toh. Dibaca itu penting. Sama. Tadi kawan alasan kawan Di kawoto, di mobil, orang itu orang rumah, tinggal di situ. Tapi paham ya? Silakan ditulis dulu. Habis ini saya jelasin lagi.
kata tongkat itu al-aso jadi ason gitu. Mustasfan itu. Sasfan. Sasfan. Sama, itu bisa dikiaskan sama. Mustafan. Sumpuk ya. Walaupun mana Bahas isan. Iya, Ada haula? ada ada Ustaz. di sekitar Haula. jalan. Atau hapus saja itu? Di haula. Haula ini. Ada nggak? Ada. Ada ya? Di sekitar iya. Atau hapus saja haula? Kamu hapus. Belum nanti. Haula dihapus dulu. Haula. Ini ada. Bayina. Ada juga bayina. Ada. Nah, itu Hapus. hapus saja. Apa lagi? Apa saja balik? Min dari Buletin ya, sing di mas. Yang atas itu. Tahta ya. Ya, Tahta. Oh iya. Amama ya. di tahta. Oh iya tahta amama. Amama ono nama. Mana? Amama di depan. Atau menghilangkan yang baina, amama sama tahta sama haula. Itu aja. Siapa saya? Tahta, amama, haula, baina itu hapus 4 ini. Amama, haula, tahta sama baina. Pindah ya. Biarkan itu semuanya sisanya tetap. Hanya tetap. Tahta amama. Tahta, amama, baina, haula. Tapi ini saya hapus ya, sudah selesai ya. Ya. Kita nggak mengikuti buku ya. Pertemuan pertama habis segini nggak, kebanyakan itu bukan anak pondok ya. Kerjanya kerja lembur-lemburan nih, muraan. Lembur, saya harap ya. Baik, catatannya yang mangkus tambahan ini. Ini nunggu antum selesai. Mangkus. Masih mangkus, buah mangkus. Jika ya-nya fathah Kalau mana? jika alif lamnya hilang dan ya dalam keadaan fathah maka ya-nya kembali muncul. Jika alif lamnya hilang dan ya dalam keadaan fathah maka ya-nya kembali muncul. Contoh. Jadi kalau al-hadi, kalau alif lamnya hilang jadi apa? Ha? Hadi.
Din. Din. Hadin. Kemudian kita menggunakan kaidah ini. Gimana kalau seandainya ya ya-nya itu dhammah maka hilang. Bagaimana kalau ya-nya kasroh maka dihilangkan juga. Bagaimana kalau ya-nya fathah maka dimunculkan menjadi hadiyan. Untuk bilang kisah ini. Kok bisa ya? Musallin. Tadi kan al-musalli. Menjadi Lian. musallin ya. Kemudian menjadi apa? Lian. Dimunculkan kembali musalliyan. Sama artinya. Artinya sama. Sama. Cuman dia nanti sebagai apa kedudukannya kan beda. Ya kan? Ya-nya muncul ditambah Tan. ini. Hmm? Pas ya, pas. Iya. Seperti itu kalau kayak mansub gitu Ustaz. Iya. Saya ganti fathah saja. Masuk kok? Ya masuk kok. Paham ya? Ya-nya kembali muncul Terus ditambah hamzah. tanwin Ustaz. Iya. Kata-katanya. Tanwin otomatis tanwin. Kan nggak ada alif lamnya. Pokoknya Oh iya. Oh. kalau nggak ada alif lam tanwin. Di keterangannya nggak ditambah kembali muncul dan tanwin gitu enggak Ustaz. Ya-nya kembali muncul dan tanwin. Dan ditanwin. Nggak usah ini Oh, aja. Kalau fathatain gitu ya. Oh iya. Sama aja sebenarnya. Oh. Ini kan fathah. Harokat cuma 3 sebenarnya harokat. Dhammah, kasroh, fathah. Dhammah ini mencakup dhammatain, kasroh mencakup kasrotain. Ya, fathah, fathatain sama. Kaidahnya kalau nggak ada alif lam, tanwin. Kalau ada tanwin, setelah tanwin alif ya Ustaz. Apa hamzah? Kalau fathatain setelah Alif. ada alifnya. Oh iya. Iki mlebu ini kaidah iki berarti. Iya Ustaz. Loh, iya kan? Iki lho. Mas Imam, maju, Tidak, ya. Mas Imam, maju sini. Kalau ro'in menjadi apa ini Mas Imam? Tulis Mas Imam. Kok kaidah ini? Nggak cukup. Mansub. Nggak cukup. Iya. Ro'in. Bukan ini berarti ya itu. Oh, ini. Kalau loro ta apa? Ada loro. Itu nomor 2 apa? Itu dua itu dua yang isi mankus gitu ya. Ustaz? Tambahan Tambahan Iya, yang mankus Islam. ada Yang- ada yang- dua. Yang pertama, yang pertama tadi, yang kedua ini. Bukan, maksudnya isi mangkus. Setahu saya Oh, Inggris. bukan ya, maksudnya. Kita membahas mangkus sekarang. Ya. Oh. Itu jika ya-nya itu fathah. Yang mau kan ya Bukan. wakaf ya. Ro'iyan, bagus. Ro'iyan. Gampang kan? Gampang nggak? Alhamdulillah gampang. Bisa lah. Catatan itu dewe. Ya. Oke. Ayo, Mas Indra maju. Bagaimana kalau mendapati contoh al-murabbi, dihilangkan al-nya dan dalam keadaan fathah, ya ini Nulis. gimana? Al-murabbi. Iya, ini jadi apa? Al-murabbi jadi apa? Langsung. Oh, langsung. jadi apa? Al-murabbi jadi apa? Murabbin. Murabbin, tulis dulu murabbin. Terus jadi apa? Tasdid. Tasdid murabbin. Jadi murabian.
Bagus, murabbi ya. Catat kali. Murabbi. Antum paham nggak paham pokoknya hafalkan. Lama-lama paham. Hafalkan. Bisa ya. Gampang. Saya masih belum bisa bikin di Google itu. Tak coba siapa yang bernasar masih mam. Tak buka itu cara bikin ribet banget terus. Tak bisa. Itu butuh Disuruh apa konten gitu loh. Ya? Oh, Disuruh masukin apa ya, lupa saya. Pilihannya ada pilihannya gitu. Pak Hendra yang expert itu. Pak Hendra kerjanya buat gitu itu. Biasanya kalau di Nggak mau ikut ini. Nggak mau ikut gabung sini maksudnya. Anu Ahad berhalangan katanya, sering berhalangan. biayanya itu sudah Ikutnya yang Senin Selasa itu. sudah ikut itu Ustaz, yang high levelnya. Iya, ya ikut yang itu apa? Yang tarot itu. Dia itu sudah selesai tarot. Sekarang mulai hostnya, yang atasnya lagi. Kos atau simulakos? Iya, Atas simulakos? iya. Online Ustaz. Keturunan Nggak tahu Ustaz. Karena itu apa? Kapan hari itu ketemu saya itu. Itu ide. Bingung dikit. Tapi sudah sibuk ya itu. Mungkin mudik ya kalau Ahad. Ntar itu kalau nggak salah sudah selesai Pak Hendra. Tapi ya itu online kan. Pas ketemu lihat tanya sudah ikut taruh online di Al-Quran. Dimintai bantuan aja Ustaz. Ya? Dimintai bantuan. Diminta bantuan. Buat Ya, soal. Sudah? Sudah Mas Imam? Sudah ya? Baik, baca. Masih ingat baca. Yang ketiga. isim mamdud. Isim yang diakhiri dengan huruf hamzah dan sebelumnya ada huruf alif. Contoh: ibtidaun. Ibe, bukan ibe. 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 Tahsin kita, itu baca kan di sini. Ibtidaun, permulaan. Idsya'un, idsya. In, Oh, in. nun ya. Ini dal kan gak gandeng. Oh iya sih. Dal gak gandeng. Iya sih. Insya'un, pertumbuhan. Samaun, langit. Sohra'u, padang pasir. Hamra'u, yang merah. Ulama'u, para ulama. Baik, yang ketiga isim mamdud, isim yang diakhiri dengan huruf hamzah dan sebelumnya ada huruf alif. Pokoknya kalau ada isim pokoknya kalau ada isim belakangnya alif lalu hamzah seperti ini, maka disebut dengan mamdud. Ya. Kalau ada huruf, susunan huruf, kemudian ada diakhiri alif lalu hamzah, maka namanya mamdud. Contohnya ibtidaun, insya'un, sama'un, semuanya ini sahra'u, hamra'u, ulama'u, mamdud.
Mungkin ada pertanyaan, ini kok yang Iya. pertama tanwin, yang Iya. kedua nggak tanwin? Nanti kita bahas, ada bab sendiri. Ibtidaun, sahra'u. Kalau sahra'un salah, hamra'un salah, nggak boleh tanwin. Kebalikannya ibtidaun dibaca ibtida'u salah. Jadi ada yang harus tanwin, ada yang harus nggak tanwin. Ustaz, kalau di kitab Gondel itu tanwin ini ditulis atau enggak? Nggak. Kok tanwin apa? Tasdid. Ada yang ditulis, ada yang enggak. Harus Biasanya hafal ya? ditulis itu, biasanya yang ihtimal, yang masih apa? Yang Secara- masih apa? Ihtimal itu. Jarang gitu. Mungkin dibaca ini, mungkin dibaca ini. Masih apa? Ambigu. Ambigu ya. Betul ya? Iya, iya. Ada dua Makna dua. dua Bisa dua, bisa dua kayak gitu. kayak Allah gitu kan, nanti sudah pasti nggak ada tasdid. Nggak usah tasdid. Muhammad. Bukan. Dibaca misalnya apa? Dakhala. Tapi itu yang nampak sih pasti kalau itu dakhala nggak usah ditulis juga paham orang. Ada istilah-istilah yang fi'il itu yang nggak ditulis, tasdid ada yang ditulis. Misal- Pokoknya kalau masih ambigu ditulis misalnya tasdidnya. Jadi kita harus menghafal ya, Ustaz. Paling tidak. Hafal apa? Ya ini tasdid enggak. Pasti. Iya, kalau fi'il dihafal. Kosakata dihafal kosakata. Ya di sini ini sudah contohnya kosakata banyak di sini. Atau menghafalkan semua kosakata di sini. Ada tambahan-tambahan yang lain juga. Ya saya kan tasdid. Paham ya si Mamdud ya? Gampang ya, itu doang. Lanjut Mas Hendra. 4. 4. Isim sahih. Isim selain ketiga bentuk di atas. Contoh thalibun, artinya murid laki-laki. Saburatun, papan tulis. Daftarun, buku tulis. Tapi isim sahih, isim yang normal biasa, yang selain tiga bentuk tadi, tidak diakhiri alif yang sebelumnya fathah, tidak diakhiri ya sukun sebelumnya kasroh, tidak diakhiri alif hamzah. Maka biasa seperti masjid, ya, apalagi imam, ya, Abdullah, Indro, Juku, semuanya apa? Isim sahih. Daftarun, talibun, saburatun. Ya. Selain yang tiga, pokoknya selain tiga tadi namanya isim sahih. Membedakan Dia tidak ono. tidak ada Iya, bentuk ketiga. Ya kalani. Selain tiga tadi bukan? Enggak ada alifnya, enggak ada. Kalau alif lam mim, kalau ayat al hamzah. Ini harus sering-sering. Baik, sekarang saya rasa cukup sampai sini. Antum hafalkan sekarang, saya tanya di sini. Langsung Yang B ini semua. Langsung sekarang ya. postes Kita satu-satu dulu. Iya, satu postes ya, postes. Antum hafalkan contoh-contohnya, arti-artinya semuanya. Sekarang. Lumayan nih. Pondok wingi lah 35 menit. 35 menit. Saya kasih waktu 10 menit. Sekarang kan 7:11, 7:22 lah. Tahu saya.